Saya kemarin sore harus opname di rumah sakit. Saya diinfus, dokternya bilang, Gus, istirahat, saya masih ada acara di Surabaya. Padahal malamnya saya harus tabligh akbar dengan 20.000 jamaah di Tuban. Saya hanya minta diinfus, langsung berangkat ke Tuban. Tadi pagi berat mau berangkat, tapi saya niatkan, ya Allah, saya lebih suka kemudian merasakan nikmatnya sakit di mimbar pengajian daripada harus terbaring di rumah sakit. Tadi pagi saya berangkat, alhamdulillah tetap sakit. Saya tadi berjalan ke lokasi pertama sampai jalan besar, sopirnya bilang, aman Kiai, tinggal 22 km lagi dan jalannya mulus seperti tol. Saya berbangga hati. Begitu belok, subhanallah, serasa dihantam ombak tanpa air. Itulah bedanya Seruyan sama Jakarta. Apa bedanya Seruyan sama Jakarta? Seruyan apa Bu? Mudah-mudahan pemerintahnya semakin bagus, jalannya semakin bagus. Amin. Diuji oleh Allah, kepala berat, batuk, ini mata saya berkunang-kunang. Berat banget kepala saya. Diuji lagi, sonnya kosong. Saya ngebayangin pengajian kepalanya sakit, batuk, sonnya merdu, empuk. Ternyata saya empuk mengkai mutok. Ya itulah hidup, harus diuji. Orang jalan saja kesandung, jalannya lurus loh masih bisa kesandung kakinya sendiri. Minal khauf, diuji dengan ketakutan. Ada COVID, takut mati. Saya punya teman di Jogja, muncul COVID Pak, pakai masker double 3. Setiap beli segala sesuatu dari luar dicuci, beli buah dicuci, beli obat dicuci, beli nasi goreng dicuci, mudah-mudahan. Ternyata apa? Tetap mati 3 bulan kemudian. Matinya ternyata bukan karena COVID, tapi karena dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Makanya di awal COVID saya bilang, ingat firman Allah, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Sama halnya, nikmat, musibah sama. Gus Miftah hari ini bisa sowan walaupun sakit karena telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Makanya walaupun suaranya serak karena batuk, kepalanya berat. Saya tadi bilang, kepala saya berat banget, bisa nggak saya ngaji tanpa kepala? Pada Melayu ya. Tapi telah Allah takdirkan. Makanya baik maupun jelek sudah Allah gariskan. Saya hari ini bisa hadir karena dimampukan oleh Allah. Sesuatu yang sebenarnya sepele tapi Allah tidak mampukan, gak akan terjadi. Contoh, tidur. Tidur itu masalah gampang apa susah Pak? Oh gampang. Tapi faktanya banyak orang gak bisa tidur. Saya pernah diinapkan di satu hotel di Jakarta. Satu malam hotelnya 25 juta. Satu malam Bu. Kamarnya gede serumah. Ada ruang tamunya, ada dapurnya, toiletnya besar, wangi. Sampai pagi saya baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kasurnya tebal, selimutnya hangat, mata saya nggak merem-merem. Tapi lucunya orang Katayan, mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa tidur malah merem. Khotibnya teriak-teriak, ya ma'asyiral muslimin, jamaahnya. Makanya saya bilang, obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Bu, kencing itu gampang apa susah? Gampang. Tapi kalau Allah tidak mampukan, Anda tidak akan bisa kencing.
Saya punya teman Kapolres, anaknya mau umroh sama saya, harus suntik meningitis. Salah satu syaratnya harus tes urin. Di toilet 30 menit dia nggak keluar-keluar. Saya bilang, Dek, kenapa nggak keluar-keluar? Air kencingnya nggak keluar, Kiai. Saya bilang, goblok nguyuh ora iso. Gantian saya kebelet pipis tak masuk toilet, podo tak dendengke yo ora metu. Tak obat ABG yo ora metu. Akhirnya aku jengkel, tak selentikin dase yo ora metu. Cetak. Dilewer matamu dilewer. Makanya dalam fikih itu lucu ya. Kenapa babu toharoh itu selalu ada di bab pertama dalam kajian kita fikih? Karena begitu pentingnya orang bersuci. Karena semusuh apapun kita sholat, kalau kemudian kesuciannya tidak terjaga, itu tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Makanya bawaan kencing saja begitu diatur oleh fikih. Baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Perempuan ingat, laki-laki kencing berdiri tidak pantas, apalagi perempuan. Roto uyuhmu. Saya itu bisa membedakan, Pak, ini yang kencing laki-laki apa perempuan. Tidak perlu lihat orangnya, cukup dari suaranya. Kalau laki-laki cur, perempuan yes. Tapi kalau kayak mbaknya tadi bukan yes, peyoh. Lah kepriman kelak wis bodoh ya. Diuji oleh Allah dengan rasa takut. Yang jomblo nggak takut menikah, takut nggak punya jodoh. Mau menikah sudah punya pasangan, punya pacar, takut nggak punya biaya nikah. Padahal biaya nikah itu murah. Yang mahal itu gengsi. Betul Pak ya? Kalau ijab itu murah, lebih mahal mangku purel. Jadi mohon maaf, diuji oleh Allah. Begitu sudah bisa menikah, bingung lagi, diuji dengan nafkah anak istri. Ini mas-mas hadroh yang belum menikah. Dulu Gus Miftah sebelum menikah miskin, alhamdulillah setelah menikah kaya. Maka ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Itu juga. Tapi jangan disebut, karena aku jadi kangen dengan jalan bayi. Karena aku jarang pulang. Kasihan deh gue. Makanya enak kayak sampean tiap hari di rumah tolong baik. Kalau saya ya Allah pulang 2 minggu baru balik, di rumah cuma 3 jam berangkat lagi setiap hari. Maka saya bilang hidup saya itu serba kecukupan kecuali satu, kelon. Apakah saya harus menikah lagi? Tidak, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Makanya coba Anda lihat, setiap kali ada pernikahan anak pejabat atau artis, mesti yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah. Anang Asandi, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Via Valen menikah, Gus Miftah. Yeni Inka menikah, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Karena saya sangat senang kalau diundang nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Kampret kurang ajar. Iya, di kampret-kampret. Wis nelek di kampret-kampret. Hancur.
Siapa tadi yang bilang kampret? Ya, saya doakan mudah-mudahan suamimu seperti kampret ya. Diuji lagi oleh Allah, tidak hanya khauf, tapi walju dengan kelaparan. Maka kita beruntung Pak tinggal di Indonesia. Ada Covid, orang nggak punya penghasilan, pemerintah datang menawarkan membawa BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa Pak? Kepala desa. Ada kepala desa di sini? Oh, nggak ada. Kenapa kepala desanya pusing? Pasti dicurigai oleh warganya. Jangan-jangan yang dikasih BLT hanya teman-temannya. Diuji. Tapi saya meyakini, nggak mungkin Allah memberikan hidup tanpa memberikan kehidupan. Maka kita dilarang untuk khawatir dengan rezeki yang Allah berikan. Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Ibu tahu entong? Entong itu hidup di dalam daun pisang. Gak pernah cari sawit, gak pernah keluar, gak pernah macul. Tapi begitu dibuka entong gemuk, gak ada entong kurus. Apalagi entong kok stroke, gak ada. Kenapa? Karena rezekinya entong sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada pemuda kata yang nggak berani menikah, nggak punya rezeki, kamu kalah sama entong. Anda tahu cecak? Cecak itu alat mencari rezekinya cuma satu Mas, lidah. Rezekinya terbang, wujudnya apa? Nyamuk. Harusnya cecak protes. Kenapa rezeki saya terbang sementara saya tidak bisa terbang? Disitulah mekanisme keadilan Allah berlaku. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Ternyata nyamuk Sherlock. Akhirnya mereka COD-nan. Begitu nyamuk datang, cecak langsung menjulurkan lidahnya. Lup. Jangan bilang persis, tak ajar kamu. Hidup Pak, hanya modal lidah. Kemudian apalagi ujian dari Allah? Wa naqsim minal amwal. Takut diuji dengan kekurangan harta. Bu Pak, mohon maaf, kebahagiaan seseorang tidak diukur dari hartanya. Coba kalau saya lihat, bandingkan Anda dengan sahabat-sahabat saya di Jakarta, saya yakin lebih nyaman Anda. Saya punya teman di Jakarta, ibu-ibu, mohon maaf, saya itu pengajian ini kan macam-macam Bu. Dari desa pelosok sampai kalangan artis, pejabat, itu saya punya jamaah pengajian. Saya punya jamaah pengajian BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Kalau di sini juga banyak BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Ada juga pengajian teman-teman artis untuk membendung paham-paham Wahabi di kalangan artis. Saya punya pengajian teman-teman artis, jamaahnya artis-artis. Yang terakhir ikut saya janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya orang Kataya, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik banget. Begitu saya peluk, ya Allah, businya metu. Apakah kemudian Anda membayangkan mereka yang hidup di sana lebih mewah dibandingkan Anda, mereka lebih nyaman dibandingkan Anda? Oh tidak. Kelihatannya mobilnya Alphard, nongkrongnya di hotel, tapi mohon maaf, rumahnya kredit, mobilnya kredit, BPKB-nya di bank, sertifikat tanahnya masuk bank. Pusing Bu. Kenapa? Karena dituntut untuk hidup glamor.
Sementara Anda coba yang tinggal di desa, mungkin mobilnya bukan Alphard, mungkin cuma pakai motor, otok. Makannya cukup sambal pakai ikan asin, tapi hidupnya nikmat. Betul Bu? Ini kelihatan banget pengajian duduk apa adanya. Bahkan ada yang nggak pakai tikar. Yang nggak pakai tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body. Sini gatal kelebon body. Tapi nyaman, bukan kayak bapaknya di Silo seperti ini. Wes, kayak diutang ya pakai sana. Duduk apa adanya, nyaman. Lihat pengajian, lelaki ini ganteng tenang. Oh tenang. Ini melu Gus Miftah apa Samsudin. Kalau saya itu hidup tak nikmati Pak. Maka coba, mungkin Anda nggak ngerti, nggak ngira kalau saya sakit. Tapi saya buat santai saja, karena saya punya prinsip hati yang riang adalah obat. Betul Bu? Kalau saya buat slow saja. Saya sepanjang perjalanan geletak Bu, nggak kuat nyonggok kepala. Tapi begitu ketemu Anda seperti ini, Masya Allah, jadi obat bagi saya. Amin. Ya, walaupun kalau dilihat amplopnya ya pas-pasan. 11 Oktober kemarin Anda tahu Gus Miftah ceramah tausiah di hadapan Presiden Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden, para menteri, pengusaha dalam dan luar negeri. Acaranya bukan pengajian, pertemuan investor sedunia di Jakarta. Saya diminta sama Presiden Gus Miftah ceramah. Saya mau ngomong apa? Karena perintah Presiden, saya ngaji cukup 7 menit. Pulang saya dapat amplop 150 juta. Lah neng kata yang maunya murah, pengajiannya lama. Wis murah, dinyang. Lah sone api ber apa Pak sone gosong. Mohon bersabar, hidup adalah ujian. Tapi ya gak masalah. Siapa tahu Gus Miftah pulang dari Katayan badannya jadi sehat. Karena saya meyakini Pak, orang kaya itu manfaat dengan hartanya, orang miskin itu manfaat dengan doanya. Lah, mungkin di sini banyak orang miskin, tolong doakan saya. Anda gak usah ngaku miskin Pak Bu, udah kelihatan. Agak tinggi ngaku kan. Kalau itu jelas miskin kuadrat. Wa naqsi minal amwal. Kemudian apa ujian lagi? Wal anfus. Takut mati. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu istiqomahmu. Tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Makanya kalau saya nikmati betul. Karena ada hadis bunyinya begini. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Anda punya kebiasaan ngaji, alangkah indahnya ketika malaikat maut menjemput kita dalam keadaan pengajian. Coba kalau Gus Miftah sakit, tahu-tahu malaikat mau datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang ketua panitia pengajian. Siapa ketua panitianya? Wow. Umurnya ketua panitia berapa? 24? Oh 42, pas tahun di atas saya. Saya 41, dia 42. Tapi ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Maka walaupun ketua panitia lebih tua dibandingkan saya lebih muda dibandingkan ketua panitia, bisa jadi yang mati ketua panitia dulu. Makanya ada syair yang mengatakan begini. Ojo siro banget gonmu bunga
ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira malaikat jurupati rasa mau tabui malah nyelek wesone ramuni malah mau tabui masa kiai viral diri ngeledek munyuk. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul gone nglirik malaikat arep jabut nyawanira gone jabut angenteni dawuhe kang maha mulya gone jabut angenteni dawuhe kang maha mulya la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Rasulullah Allah sadiqul sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya aku iki mung sak derma kowe mati ra kena semaya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah sallu ala nabi Muhammad rasa wedi karo mati kowe wedi tetep mati wani ya tetap mati. Maka mendingan wani daripada wedi. Gak usah takut. Karena mati itu mohon maaf sebenarnya adalah intikal hanya pindah saja, pindah alam. Kalau nggak percaya silahkan ketua panitianya duluan. Tapi karena saya mencintai ketua panitianya, kita doakan mudah-mudahan ketua panitia panjang umur. Artinya orang sedunia mati, ketua panitia hidup sendiri. Udah, kalau nggak mau hidup sendiri, kita doakan mudah-mudahan masuk surga pertama kali ketua panitia, amin. Berangkat setelah pengajian. Ini pakai jeruk gue. Kemudian apa ujian berikutnya? Selain wal anfus wasamarot, takut tandur sawit ora panen. Sudah digambarkan dalam Al-Quran.
Begitu panen, mohon maaf, pas tandur harga sawit mahal. Begitu panen murah. Jadi terima saja. Kamu juga lucu kok. Harganya sawit mahal, menang. Begitu murah baru teriak-teriak. Santai mawon bu. Delala harga sawit turun, BBM naik, nggak masalah. Namanya juga BBM, bola-balik Monda. Jangan berdoa minta murah, tapi berdoa kuat, beli. Makanya saya punya teman India. Wow, kami hebat Gus Miftah. Ada keajaiban dunia yang ada di India, namanya apa? Taj Mahal. Saya bilang, Anda jangan sombong. Punya Taj Mahal satu, sudah bangga. Di Indonesia apa-apa mahal, aku nggak bangga. Ya. Apa-apa naik, Pak, yang turun cuma satu, sempak. Ya benar pengajian, santai aja kok, dinikmati sambil kipas-kipas. Saya tahu Anda kipas-kipas bukan karena sumuk, takut bedaknya luntur. Skincare ya bu ya. Coba rawatlah wajahmu, tapi jangan lupakan kakimu. Kok soalnya mati ya? Cek. Mati cok. Cek. Ya lumayan lah, 10 menit lagi. Jadi orang mau sekso. Saya tadi, kamu jangan macam-macam ya. Kita tadi ngaji udah mulai 8:30. Udah hampir jam 10 Pak. Matamu. Wong loro disekso. Ya kopi ini adem. Minum degan dulu. Ya Allah, ini sedotan apa selang benar. Normal sana dia ini cangkeme kaya sapi. Kediri. Malah sak manuk ketua panitia. Langsung bareng. Kampung kata yang undang Gus Miftah. Ketua panitia nih lumayan kakak. Ana gajah atus ning beli. Najan gagah manue. Manuke apik kok manuke sini. Ya paling sak penting. Nah, kemudian apa? Di akhir ayat itu ketika kita harus menghadapi ujian, mencontoh dari baginda Nabi. Wa basiris sabirin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Bagaimana kita bisa bersabar? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Makanya kalau kita diuji, jangan sampai kita melupakan sholat. Bu, salah satu syarat mendapatkan sholat khusyuk adalah senang mendengar adzan. Tapi harus krungu adzan susah. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawaban ibu-ibu apa? Adzan meneh. Orang kata yang itu senang dengar adzan cuma sekali. Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, karena puasa. Buka puasa. Yang lucu orang-orang Jogja, orang-orang Jakarta. Saya punya acara di CTV Jawa Timur yang ditayangkan melalui TV kabel. Buka puasa bersama Gus Miftah. Katanya kurma kuliah Ramadan bersama Gus Miftah. Ditayangkan sebelum maghrib. Hebatnya apa?
banyak orang-orang Jogja, Jakarta, Lampung melihat acara saya. Ratingnya tinggi. Saya pikir mereka senang dengan ceramah saya. Ternyata tidak. Kenapa mereka melihatnya JTV bukan TV Jakarta? Karena JTV Surabaya adzan maghribnya lebih dulu dibandingkan TV Jakarta. Bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Yang kurang ajar anak saya, puasa dengar adzan asar, berbuka puasa. Saya bilang, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Mohon maaf, Mbah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya sama ya, cangkemmu yo. Adzan kok beda. Saya ngajari sapa matamu ya. Yo aku. Anak saya nomor 2 juga begitu. Saya pengajian al-jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pulang pengajian tanya anak usia 5 tahun, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Dia tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Dia ngomong, via viral raison jawab. Akhirnya saya bilang, kamu ngomong apa? Kenapa, Bah? Surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Anak saya malah jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Kenapa? Takut surganya rusak matamu. Karena surga itu terletak di bawah kaki ibu, maka perempuan harus kita hormati, betul? Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Mudah-mudahan hadroh gak paham mutak mulai, hati pertanyaan gak mutak ke. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik. Betul, Bu? Yang jelas saya punya teori, Pak. Laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pertemuan antara soda dengan susu. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Tapi begitu nyantainya orang pengajian sama saya ya Pak ya. Saya kemarin pengajian di Pasuruan. Ada ibu-ibu muda gendong anaknya usia 7 bulan. Anaknya nangis. Disusuri dengan panggung Pak. Ya Allah. Dibuka dengan santainya sel itu kan. Dilarang pas mataku delok. Karena aku jadi ingin pulang Pak, ingin pulang. Saya jadi ingat pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tasbihin nabra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhir. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu, yang pertama itu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka begitu melihat seperti itu, saya lihatnya cukup sekali. Tapi yang lama. Yang enggak lagi mana yang lama. Kalau lihat cuma kayak gitu Pak, kita udah biasa. Kan aku lihatnya lonte. Biasa. Enggak ngaruh. Saya ditanya sama wartawan dari Belanda, Gus Yuta kalau pengajian lihat cewek cantik gimana rasanya? Biasa-biasa saja. Pengen apa enggak? Ya pengen. Terus dia ngempet, tapi gimana tak? Loh, keindahan dan kebahagiaan itu kalau bisa ngempet Pak. Aja, gue tuh pengen kayak ngomong, ngempet, itulah indah. Maka dikatakan asadul jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Lah santri saya tanya, Abah, kenapa setiap ada hawa kok pasti, mohon maaf, setiap nafsu kok diawali dengan hawa? Karena yang selalu membuat nafsu adalah hawa. Itulah alasan kenapa saya tidak suka dengan cowok. Karena yang membuat nafsu hawa. Makanya lihat, banyak kasus terjadi di Indonesia itu awalnya dari hawa. Di Semarang ada Kopda Muslimin, kalau Pak Tentara ingat. Senang sama pura. Akhirnya apa? Dia nyuruh orang untuk membunuh istrinya, dibayar 200 juta. Udahlah istrinya sakti Pak, ditembak 2 kali nggak mati, diracun nggak mati. Akhirnya apa? Kopda Muslimin lari
Gara-gara hawa nafsu tadi, karena dia senang dengan perempuan relatif usap-usap. Akhirnya apa yang terjadi? Kopda muslimin bunuh diri. Gara-gara apa? Hawa. Coba di Jakarta, ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi. Gara-gara hawa. Hawa. Makanya hati-hati dengan hawa. Perempuan-perempuan hati-hati. Maka hargailah perempuan, berapapun harganya. Saya nitip pesan ya, Bapak Ibu, jangan mengeneralisir semua polisi jelek. Bagaimanapun bangsa Indonesia butuh polisi. Jangan sampai kesalahan seseorang menjadikan kita benci dengan polisi. Didoakan saja mudah-mudahan polisi TNI diberikan kemudahan oleh Allah, amin. Diberikan kekuatan oleh Allah, amin. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Nah, wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapa mereka yang bersabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia dikasih musibah oleh Allah, dia mengatakan semuanya saya kembalikan kepada Allah. Bapak Ibu, saya punya cerita. Ada orang minta dipotongkan rambutnya di rumah tukang cukur. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah tukang cukur, dipotongkan rambutnya. Gus Dur pernah cukur sering, tapi hanya merapikan. Rambut saya kemarin pas haji ditawar sama orang mau dibeli 500 juta. Tidak saya kasih. Karena nanti ibu akan gemes kalau saya tidak kontrol. Barang-barang saya itu mahal, Pak. Belangkon laku 900 juta. Pas Muktamar NU di Lampung. Itu yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal sama anak-anak hadroh. Amin. Tapi ya itu ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan. Kan lumayan nyawang biaya gelon. Kamu yang pede jadi anak hadroh. Kalau bisa ditanya sama tuan mertua kamu, nak kamu kerja di mana? Maaf Pak, saya sebagai penerbang. Nah. Mas kakak penerbangan apa? Hadroh Airline. Pede. Kamu cinta dengan Nabi, insya Allah istrinya cantik, amin. Minimal janda 40 tahun, amin. Nah, begitu rambutnya dipotong, tukang cukurnya ini bilang begini, Mas, tak kasih tahu ya. Apa Pak? Allah itu tidak pernah ada. Kaget orangnya. Kenapa Anda mengatakan Allah tidak ada? Dijawab sama tukang cukur. Kalau memang Allah itu ada Pak, coba Anda lihat. Kenapa hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, panitia pengajian soalnya jelek. Kemana Allah? Orang ini hanya diam. Kemudian rambut selesai dipotong, dia mau pulang. Begitu buka pintu mau pulang, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya Pak? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Jangan bilang mirip kayak Gus Miftah, awas. Kan aku rapi. Akhirnya apa? Dia nggak jadi pulang, kembali masuk ke dalam rumah. Apa dia katakan kepada tukang cukur? Hei Pak, Anda tak kasih tahu. Ternyata tukang cukur rambut itu nggak pernah ada. Kaget dia. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Coba Anda lihat. Kalau memang tukang cukur rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang cukur rambut? Tukang cukurnya jawab, hei Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang cukur rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada tukang cukur rambut, saya potongkan rambutnya. Dijawab sama bapaknya ini, sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau hari ini kita punya banyak masalah, entah masalah ekonomi, masalah apapun, jangan salahkan Allah. Sedekat apa kita kepada Allah. Kita sering
minta tolong kepada manusia tapi lupa minta tolong sama Allah. Kita lebih suka curhat kepada tetangga dibandingkan curhat kepada Allah. Apalagi ibu-ibu sekarang, kalau curhat di status WA, update status di Facebook, jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status di Facebook, aku kedinginan nih. Dibaca sama ketua panitia, tak kancani kok. Tentaranya ikut komentar, HIKS, HIKS, HKS, hik 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 hik. Ibu-ibu ikut komentar, wika 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 wika, wek. MC ikut komentar, cemut. Kenapa kita ubah? Kalau memang kamu takut suami menikah lagi, curhat sama Allah. Ya Allah, saya nggak rela suami saya menikah lagi. Umumnya ketua panitia, jenenge siapa? Kenyok. Oh, Cahyo itu bersinar. Kok kamu petang? Kita MDN lahirnya pas mati lampu. Ini kalau di Jogja namanya Cahyo Irma. Irenge, Masya Allah. Tapi saya meyakini Mas Cahyo ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Kakayang, tolong Mas Cahyo jangan dikubur sebelum mati. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lebih suka curhat kepada manusia dibandingkan curhat kepada Allah. Makanya kenapa Gus Miftah mempopulerkan satu sholawat, Hasbi Robbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Bu, kalau kamu punya masalah dengan suami, curhat dengan tetangga, ada jaminan nggak tetanggamu nggak ngember? Nggak ada. Selama dia baik dengan Anda, dia akan merahasiakan curhatanmu. Tapi kalau sudah punya masalah, ngember. Betul? Ngomongnya wong wadon modelnya kok sini bumedang iki mau. Mulutnya selebar bokongnya. Coba saya mau saya tes. Bagaimana manusia lebih suka curhat kepada manusia dibandingkan kepada Allah? Bu, kalau Anda pengen menikahkan anak nggak punya uang, apa yang kamu ingat? Allah apa hutang? Hutang. Yang diingatkan cuma dua, Pak. Sertifikat sama BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah. Hafal kulino gadek. Utang sama bank ditanya, uangnya untuk apa Bu? Untuk menikahkan anak saya. Nanti bayarnya gimana Bu? Nanti sumbangannya banyak. Bisa untuk bayar utang. Delalah zong. Kelasnya wong kata yang nyumbang 50.000 anak papa diajak mangan kabeh. Tekor. Makanya ibu-ibu kalau menikahkan anaknya coba Anda lihat. Pas disungkemi anak wedok biasanya nangis, betul? Saya pikir nangisnya itu karena mau ditinggal anak perempuan, ternyata enggak. Begitu anak perempuan sungkem, ibunya ngomong, walah nak, gara-gara ngerabe kewe ibu tekor. Tendone rong dibayar, cateringnya utang. Soalnya mixerin bledos. Saya dulu, ini anak-anak muda ya, kakak semangat nih. Saya dulu tuh saking miskinnya, menikah itu nggak pakai undangan. Cukup undang KUA, suruh datang ke tempat mertua saya, menikahkan saya, selesai. Karena saking miskinnya. Di mana-mana saya bilang, mbah saya itu kaya, 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Mbah saya itu wali di Ponorogo, namanya Mbah Muhammad Besari. Saya keturunan ke-9 dari mbah saya, Muhammad Besari. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Muhammad Muradi, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum,
punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari 9, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari 10, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursad, makamnya di Kediri 11. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II 12. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I 13. Pangeran Demang I punya bapak namanya Susunan Wirasmoro 14. Susunan Wirasmoro punya bapak namanya Panembahan Praworo. Mohon maaf kebalik, Panembahan Wirasmoro punya bapak namanya Susuan Wirasmoro. Berarti berapa? 15. Susuan Praworo punya bapak namanya siapa? Sultan Trenggono 16. Sultan Trenggono punya bapak namanya Raden Patah 17. Raden Patah punya bapak namanya Prabu Brawijoyo 18. Tapi saya malu ngaku cucunya Brawijoyo. Saya malu ngaku mau cucunya Mbak Muhammad Besari. Kenapa? Mbak Muhammad Besari punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawulia Mustahar dari Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatul Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Mbah saya punya murid Pangeran Diponegoro. Saya malu. Gus Dur tak punya murid lonte. Tapi kan memang jarang yang bisa ngurusi lonte. Lah Gus Dur salah satu yang dipercaya ngurusi lonte. Apa dia tadi bilang? Kepet. Lonte di sini namanya kepet. Tapi alhamdulillah Bu, saya punya pengalaman ngurusi lonte 22 tahun. Tapi sekalipun di hadapan mereka saya tidak pernah memanggil mereka lonte. Karena nggak mungkin saya pengajian mengatakan para lonte rahimakumullah. Nah, kita lebih senang curhat kepada manusia. Saya dulu mau menikah, saya bilang sama istri saya, kalau mau menikah dengan saya, mohon maaf, saya nggak punya apa-apa. Kelebihan saya cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihanmu apa, Bah? Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, modal ya. Saya bilang sama Mbak mertua saya, kalau mau terima saya silakan, kalau nggak ada masalah. Saya cari yang lain. Untung diterima. Kalau sampai ditolak, menyesal akhirnya. Makanya saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Saya dengar kalau Disney tak telat. Faktanya saya dulu kuliah gak pernah punya pacar Pak, karena saya miskin. Teman saya semuanya pacaran, saya tidak. Saya bilang saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Santai nih. Sekarang kamu kuatin dompet kamu. Ingat, di dalam dompet yang sehat ada cinta yang kuat. Betul Bu? Saya mau tanya sama ibu kata yang kalau ada disuruh milih mana? Good looking apa good reckoning? Cowok kiri modal. Karena berangkat dari good reckoning bisa menjadikan wajah glowing. Betul Bu? Makanya saya punya quote, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-gomeng. Wedok dilawan. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Mahal ini majaska. Tapi saya niatkan, saya punya Allah. Saya nggak boleh melakukan rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya dijamin oleh Allah. Dan akhirnya terbukti. Kalau Anda lihat postingan saya terakhir, saya soal Habib Lutfi pas ulang tahun beliau kemarin ke-75. Di situ saya ngevlog sama Abah Lutfi. Abah, kenapa dulu Abah pertama kali ketemu saya manggil saya juragan? Saya masih miskin, gak punya apa-apa Mas. Habib Lutfi udah manggil saya juragan. Dan saya meyakini kalimat itu adalah doa.
Makanya kemarin saya tanya sama Abah, kenapa saya dulu masih miskin Abah manggil saya juragan? Doali. Dan ternyata betul, dulu saya nggak bisa makan, saya sekarang bisa ngasih makan ratusan santri saya gratis. Padahal santri itu kalau makan Pak, Gunung Merapi pindah ke piring. Mak petutuk. Makanya kalau orang seruyan pengen mondoknya anak gak punya uang, silakan dikirim ke pondok saya, gratis. Mau kakek alasan dong. Jangan kira niat apa cocok. Mondok jadi nanti biaya dikai gratis, aduh goblok. Mumet dah susah. Kalau ketemu model macam kakayang ya Allah. Kalau Anda ngomong jauh, tak kasih contoh. Ada jamaah fanatik garis keras Gus Miftah dari Kalimantan Selatan. Anaknya hamil. Pernikahan beberapa bulan, hamil muda. Tiap malam nonton YouTube, setiap kali tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang pedalaman Kalimantan. Coba kalau yang lindur orang Jogja, dikira yang menghamili aku. Dia bilang sama bapaknya, Pak, bisa nggak ke Jogja minta video ucapan dari Gus Miftah tentang kehamilan saya. Ditangis sama anak itu, bapaknya berangkat Pak, punya uang 500.000, sampai Banjarmasin mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Allah kasih petunjuk dan pertolongan. Ada truk masuk ke pelabuhan, bokong truknya ada gambarnya Gus Miftah. Makanya Gus Miftah kemarin mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam kategori selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk gambarnya Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Tulisannya yang gak asik, bokongmu adalah rezekiku. Nah, melihat ada truk gambarnya Gus Miftah, dia datang nyamperin supirnya, Pak, Pak truknya saya gitu, ada gambarnya Gus Miftah. Jenengan siapa? Saya jamannya Gus Miftah Pak. Dari mana? Dari Magelang. Bapak kok kelihatan bingung, kenapa Pak? Saya mau ke pondoknya Gus Miftah, anak saya hamil, tapi uang saya habis. Yaudah Pak, gak usah bingung, silakan Bapak naik truk, saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Arep pondoknya anaknya Yogyo, aduh goblok. Santet meteng gue. Tidak sodakul asmu wa duhasabi. Kalau ada niat pasti ada jalan. No yuyu. Pondoknya anakmu. Ala santri apa Gus mau duwe sarung. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok isinya. Angin.